jumpa lagi dalam Fokus Christophirus. Hari ini tepat Yayasan Christophirus berusia 51 tahun. Kita peringati dengan acara sederhana yaitu doa pagi onsite. Setelah pasca pandemi, doa pagi dilakukan dengan Zoom saja. Hari ini kita berdoa bersama-sama onsite dan juga online. Terima kasih tuh Bapak Ibu yang hadir di onsite juga di online. Kita terus dukung dalam doa supaya Christophirus ke depan bisa jadi berkat bagi lebih banyak orang. Nantikan program-program yang pasti memberkati dan juga tetap dukung pelayanan Yayasan Christophirus. Dukung dalam doa juga perayaan HUT ulang tahun 51 Christophirus yang kita adakan tanggal 30 Mei mendatang. Dan kiranya kehadiran Yayasan Christophirus di tahun-tahun ke depan akan terus berdampak dan menggenapi visi misinya untuk terus membawa kabar baik ke seluruh pelosok bumi ini. Ikuti Fokus Christophirus pagi ini dalam doa bersama dengan Pendeta Sionari dari Demak yang melayani spesial ibadah onsite dan online pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu dan pertama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk melayani dalam persekutuan doa. Ini baru pertama kali on-site ya Pak ya. Luar biasa, puji Tuhan. Saya diberi kesempatan dan hati yang istimewa, puji Tuhan. Dan saya percaya itu enggak kebetulan, saudara. Nah, Bapak Ibu, mungkin sudah hampir 3 tahun gereja-gereja bahkan kita semua tiarap ya gara-gara COVID sehingga kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi sebenarnya bukan berarti lalu kita tidak bisa berdoa. Kenapa doa itu penting? Saya baru nyadar Bapak Ibu bahwa apapun yang kita punya mungkin bisa diambil dan dirampas dari kita. Itu satu hal yang tidak bisa dirampas dan saudara adalah relasi kita dengan Tuhan. Tidak bisa. Oleh apapun juga. Oleh masalah, oleh ada misi yang mungkin satu hal yang tidak bisa dirampas dari kita, relasi kita dengan Tuhan. Mungkin gereja bisa dihancurkan, gereja bisa dihalangi untuk beribadah, atau COVID bisa membuat gereja menjadi kosong. Tapi satu hal yang tidak bisa dia ganggu dan dia ambil dari kita adalah
berhasil kita berhasil. Nah, pagi hari ini saya dikasih tema yang bagus. Dampak kehadiran dan kebersamaan. Itu diambil dari Matius pasal 18 ayat 18 sampai 20. Saya sering mengkhotbahkan ayat ini. Kita melihat di dalam Matius 18 pasal 18 ayat 18 sampai 20. Saya akan membaca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kami ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, perkataan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, dampak kehadiran dan kebersamaan. Ini berbicara tentang pasti dampak kehadiran dan kebersamaan. Saudara, kalau kita lihat teks Alkitab yang senada dengan nats kita, saya melihat beberapa hal penting yang menjadi dampak. Tidak saja kehadiran, atau tidak saja kebersamaan, atau kesatuan. Ada juga yang mengatakan kesepakatan. Yang pertama itu adalah semangat. Kalau kita bersama-sama itu rasanya semangat. Kalau kita hadir bersama-sama itu semangat. Kalau Bapak Ibu baca dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 12, itu berbicara tentang peperangan orang Israel melawan orang Amalek. Saya akan membaca demikian. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Inilah orang-orang bagi kita." Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara, apa yang kita lihat dari nats ini, peperangan orang Israel melawan Amalek, sebuah peperangan yang sangat keras, sangat luar biasa. Tetapi Tuhan Musa naik ke atas gunung, lalu di sana dia mengangkat tangannya, dan banyak yang berkata dia berdoa dan mendoakan prajurit-prajurit yang dipimpin oleh Yosua. Semakin ia terus mengangkat tangan mendoakan mereka, dan prajurit-prajurit Israel yang dipimpin Yosua itu makin kuat. Dan pada saat dia turunkan tangannya, dia menjadi
prajurit itu menjadi lemah. Saudara. Nah, akhirnya tangan Musa diangkat, ditopang oleh Harun dan Hur supaya tangannya tetap terangkat. Saudara. Nah, banyak para pengkhotbah penafsir berkata, ya Musa lagi mendoakan. Saya setuju itu. Tetapi Bapak Ibu, ada hal lain yang saya perhatikan di sini adalah kehadiran Musa itu penting. Jadi bukan saja dia berdoa untuk tentara-tentara Israel yang berperang itu, tetapi dia menunjukkan kehadirannya supaya tentara-tentara Israel itu melihat dan mereka semangat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa saya ngambil kesimpulan seperti ini? Karena saya bulan November tahun lalu ke Israel. Dan saya melihat konteks Alkitab secara langsung dengan mata saya pribadi. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke sana, saudara, kalau melihat sejauh mata memandang, saudara nggak akan melihat gunung hijau royo-royo kayak di Indonesia. Yang ada cuma gunung tandus, gunung batu. Saya harus sadar, saudara. Kenapa Raja Daud itu selalu berkata, Allahku adalah gunung batu. Karena setiap hari dia melihat gunung batu. Seperti itu, saudara. Dan jadi sejauh mata memandang, saudara cuma melihat padang pasir, gunung batu yang gersang, tidak ada gunung hutan seperti yang kita lihat di Indonesia. Nah, maksud saya, saudara, ketika Musa naik ke atas gunung, tentara Israel melihat Musa di atas gunung sana. Tentara Israel memperhatikan, mereka bisa melihat bahwa ada Musa bersama dengan mereka. Sekalipun Musa tidak terlibat dalam peperangan secara langsung di medan perang, tetapi dengan melihat kehadirannya yang berdoa bagi mereka, itu menambah semangat, menambah motivasi dari tentara Israel ini. Jadi tentara Israel bisa melihat Musa yang sedang berdiri mengangkat tangannya berdoa bagi tentara Israel, bagi mereka. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena kehadiran itu menyemangati. Makanya ada iklan berkata, nggak ada lo, nggak rame katanya juga. Saya senang Pak Andreas hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Karena bagaimanapun beliau adalah founder ataupun sebagai pemimpin kita di tempat kita. Dan kehadiran itu membawa atmosfer yang berbeda, membawa semangat, memberi semangat dan motivasi bagi orang-orang yang berbeda. Nah, tentu kita sebagai bagian dari karyawan ataupun staf Christophorus, yayasan Christophorus, mari kita menjadi Musa-Musa dalam setiap pertemuan kita. Supaya kehadiran kita itu menambah semangat yang lain. Enggak. Di Demak itu ada jaringan doa. Dulunya persekutuan doa para pendeta-pendeta. Dan itu saya yang memulai. Dan sekarang kita berafiliasi dengan jaringan doa sekota. Setiap
bulan 2 kali pertemuan. Tiap bulan. Sekalipun saya ada undangan apapun, kalau bertepatan dengan acara doa itu, saya cancel semua kegiatan. Dan saya harus hadir dalam acara. Karena saya merasa bahwa kehadiran kita, kehadiran saya, itu akan berdampak bukan saja secara spirit, tetapi juga secara spiritual bagi teman-teman yang lain. Makanya kehadiran kita pagi hari ini di tempat ini itu penting. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, silakan jangan apa namanya melupakan bahwa setiap jam 6 pagi ada persekutuan doa di tempat ini. Dan saya harus pastikan saudara untuk mengikutinya. Amin. Dan saya ngomong kepada Bapak Ibu sekalian, mulai minggu depan saya ikut, meskipun online. Gitu ya Pak ya. Haleluya. Supaya kita bareng-bareng bersama. Saudara. Saling menopang, menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Jadi dampak kehadiran dan kebersamaan itu adalah semangat. Amin. Katakan semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu di sini semangat luar biasa. Yang kedua, saudara, mungkin ada banyak yang melupakan satu hal ini. Dampak kehadiran dan kebersamaan dan kesepakatan itu sebenarnya adalah otoritas atau kuasa, saudara. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 6, di mana peristiwa Menara Babel, di mana pada zaman itu orang-orang mencoba untuk membangun Menara Babel. Tujuannya mereka mau mencapai Tuhan. Saya membaca ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kebersamaan mereka, kehadiran mereka, Tuhan berkata mulai sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini kebersamaan yang melawan Tuhan sebenarnya. Ini kesatuan yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi dampak dari kesatuan itu, kebersamaan itu luar biasa. Tuhan bilang mulai hari ini apapun yang mereka lakukan pasti terjadi. Karena mereka bersama-sama. Saya dengar Christophorus mau bangun ya. Saudara tahu, ya mungkin ini udah cerita lama, tapi saya perlu ceritakan pengalaman. Ketika saya bangun sekolah, nilainya itu 2 miliar Bapak Ibu. 1 sen pun tidak ada dari gereja. Bahkan saya diomongin, mudah-mudahan nggak ada orang Demak yang dengar itu. Saya diomongin, Bapak, jangan saya tidak mau pembangunan itu membuat dana gereja berkurang. Tahu dari wanti-wanti gitu. Tapi Pak, Bapak Ibu yang dikasih orang Tuhan, kita cuma 5 orang panitia. Dan untuk anak-anak muda semua, mereka tidak punya pengalaman apa-apa. Kita tidak punya pengalaman apa-apa. Kita hanya berangkat dengan nekat, tekad, dan iman. 68 juta uang yang kami punya untuk bangun gedung 2,5 miliar. 2,5 miliar.
Saya udah kasih tahu sama teman-teman panitia. Ayo kita mulai sekarang dengan 68. Dengan 68. Teman-teman ini bilang, anak-anak muda ini, Pak, mestinya kita buat proposal dulu, 1 tahun kita sebar kemana-mana, dapat duit, baru kita mulai. Itu kan logikanya. Tapi saya katakan pada mereka, itu proyek aman. Ini proyek iman. Kalau kita buat proyek aman, ada duit dulu, baru kita jalan. Tapi kalau proyek iman, jalan dengan apa adanya. Amin. Dan saudara, setiap hari Kamis, ya kebetulan setiap hari Kamis, kami terus berdoa. Tiap minggu sekali kita ketemu. Cuman doa, cuman minta sama Tuhan saja. Minta sama Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saya nggak berkata, wah Pak Jonan itu hebat. Tiap malam saya berlutut di depan mimbar gereja. Minta uang sama Tuhan. Jujur, saya minta uang. Mintalah, maka kamu akan menerima. Minta sama Tuhan. Tuhan, saya nggak punya kenalan orang kaya. Saya nggak punya teman konglomerat. Saya cuma punya Tuhan. Setiap malam, sudah saya berlutut. Dan sejak kita mulai pembangunan itu, mujizat Tuhan bekerja dengan ya. Saudara, orang pertama kali yang memberi sumbangan itu bilang bukan orang dalam lingkup kita tadi, tetapi di luar lingkup kita ini, orang yang tidak pernah saya kenal, yang tidak pernah ketemu dengan saya, sekalipun pada akhirnya memang kami ketemu. Saudara yang kita, pada akhirnya kami ternyata dia seorang pensiunan dosen, usianya 90 tahun. Dia datang melihat proyek pembangunan itu. Dia ngomong ke saya begitu, Pak Pendeta, saya telah melanggar aturan saya sendiri. Apa itu Pak? Setiap bulan saya itu kasih perpuluhan kalau ke gereja atau ke panti asuhan, kemana saja, tapi hanya sekali. Dan setelah itu saya pindah memberi ke tempat yang lain. Bulan ini, bulan depan ke tempat yang lain. Begitu. Tetapi kali ini saya melanggar aturan saya sendiri, katanya. Karena apa? Karena dia tidak saja memberi sekali, tetapi terus menerus. Sampai 500 juta, luar biasa itu. Kalau bukan kuasa Tuhan, terus menerus. Sampai selesai. Jadi ada kuasa, ada otoritas. Ayat yang ke-18 itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ada otoritas Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Atas apapun juga. Saya masih ingat Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan ketika saya masuk di lantai 2. Kita ya ada lantai atas, itu belum ada dinding kayak begini. Setiap hari saya berdiri di ruang itu yang tidak ada dinding itu, saya memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, dinding-dinding yang belum ada dinding ini akan disusun dengan bata-bata yang datang dari Tuhan.
Ini akan ditutupi oleh dinding-dinding yang baru. Selalu saya perkatakan seperti itu. Saya bilang kepada Tuhan, Engkau akan membuka pintu berkat dari timur, dari selatan, dari utara, datang ke tempat ini. Berkat Tuhan akan mengalir. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu yang punya otoritas atas kekayaan di dunia ini. Makanya dia berkata, kepunyaanku lah emas dan perak. Kenapa aku harus bersandar dan berharap kepada manusia kalau bukan kepada dia? Tuhan itu mengubah hati orang, saudara, sehingga mereka bisa memberkati kita. Tapi kalau kita hanya berelasi dengan mereka, mungkin, saudara, tidak ada kegerakan apa-apa. Tapi kalau kita berelasi dengan Tuhan, sangat gampang bagi Tuhan itu mengubah hati orang kan, untuk memberkati kita. Amin. Akhirnya saudara, saya bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya nggak pernah saya ketemu. Contoh misalnya, ini contoh. Orang-orang yang berduit, maksudnya orang-orang kaya gitu saudara. Saya nggak pernah bermimpi ketemu dengan orang-orang yang sebelumnya. Dan pertemuan itu terjadi secara natural sekali. Nggak pernah terencana. Saya memang nggak ketemu dengan bosnya Pura, saudara ya. Tapi saya ketemu dengan menantu dan anaknya. Dan itu menjadi sahabat. Dan saya sharingkan persoalan. Dan yang lain-lain. Ada lagi, saudara yang kasih kasih. Nah, pertemuan ini saya anggap sebagai pertemuan yang bersifat ya, pertemuan ya. Karena Tuhan yang mempertemukan. Jadi Tuhan bekerja di tengah-tengah kekacauan yang terjadi. Ya puas. Ya. Kalau kita bersama. Lalu yang ketiga, dampaknya itu apa? Kayak kecil. Di situ dikatakan, kita lihat ayat yang ke-20. Dan lagi 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kayak ada kuasa. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya Bapak Ibu yang dikatakan, perkumpulan yang dimaksudkan di sini perkumpulan rohani, perkumpulan iman, saudara. Kalau tadi orang-orang di Babel itu ngumpul, itu tetap ada dampak yang luar biasa. Apalagi perkumpulan itu perkumpulan iman seperti kita hari ini. Apalagi perkumpulan itu perkumpulan rohani seperti hari ini. Kenapa saya meyakini itu perkumpulan rohani? Dia berkata, di mana dua tiga orang berkumpul dalam nama kata Tuhan. Dua tiga orang. Jadi standarnya itu sudah terpenuhi hari ini. Kita sudah kumpul lebih dari 10 orang ini. Haleluya. Saudara, kita bertemu, kita cepat mendoakan apa-apa yang kita tumuli. Christophorus usianya sudah 51 tahun. Ya, tengah absen. Ya. Kita percaya ke depan semakin dahsyat Christophorus dan Pacar. Tadi saya baca itu selama kita konsisten dengan visinya Tuhan Yesus. Saudara itu mengemban visinya Tuhan Yesus. Visi Yesus itu apa? Menjadikan semua bangsa Malaysia.
saudara mengembangkan visi. Gereja hari-hari ini kehilangan visi. Dan itu menjadi, makanya di gereja ini, di gereja kami, itu ada tim, salah satu anggotanya saya. Makanya kita pergi kemana-mana mendampingi gereja. Kalau mereka bermisi, kalau gereja nggak bermisi, kita akan jalan di kecil. Dan banyak gereja-gereja yang notabene menyebut diri sebagai gereja Injili, tapi mereka tidak bermisi. Cuman omdo, omong doang. Teori saja. Allah hadir dalam kebersamaan. Dia nggak pernah hadir dalam pertikaian dan konflik. Kalau gereja penuh konflik, mereka tidak ada Tuhan. Dia nggak hadir. Kalau saudara mau tahu dimensi yang menarik kehadiran Allah itu adalah kebersamaan. Kebersamaan itu banyak. Jangan cuma sepakatnya di meja, tetapi setelah keluar dari meja rapat, udah enggak sepakat. Di gereja itu sering berat. Mudah-mudahan di sini udah selesai. Putuskan di meja rapat, kita sepakat. Sampai di luar digebosin. Itu bukan ide saya. Saya sebenarnya enggak setuju. Itu bukan kebersamaan. Sekalipun kita berbeda mungkin dengan kesepakatan, tapi mesti kita harus ada lagi kesepakatan kita bersatu bersama-sama untuk mengerjakannya dan melaksanakan. Nah, saudara, dampak dari kehadiran Kristen ini, ya otoritas tidak kuasa belum tetap. Lalu yang terjadi dengan Yesus itu. Tuhan hadir, saudara bisa berhasil. Sesuatu pasti itu waktu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kitab Para Rasul 14:9-31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan roh. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan benar. Kapan Allah hadir? Saat mereka bersatu di dalam doa. Kapan mereka dipenuhi oleh roh? Saat mereka berkumpul bersama-sama di dalam doa. Saya bilang sama teman-teman, Tuhan itu tidak akan hadir di rapat masjid. Tapi Tuhan hadir dalam bersikap Tuhan dengan kita merendahkan diri sama saja. Kita menghabiskan energi kita, menghabiskan waktu kita dengan berdebat sedemikian rupa, tapi tidak ada hasil. Maaf mula-mula mereka ditekan oleh pemerintah, orang yang berkuasa. Mereka tidak pernah. Mereka bersatu dengan kita.
Tuhan Tuhan adil dan memilih memerintahkan itu. Itu berani untuk memerintahkan itu. Biasa. Saya percaya ke depan, saya senang dengan waktuan doa kita beribadah. Saya yakin dapat dengarkan pertama kesantu dan bagus. Saat saudara merendahkan diri, berdoalah untuk apa yang dilakukan dan dilakukan apa yang dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah yang perdana, Pak. Terima kasih. Baik, sebentar lagi kita akan berpisah. Kita sebaiknya dua makan sama dua persembahan ya. Saya tutup sekalian ya. Baik, kami semua. Dan setiap doa-doa yang kami panjatkan, Tuhan sendiri akan bukakan jalan. Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini adalah doa Kamis yang perdana Orset. Berkatilah setiap kami Tuhan. Dan dengan membawa 3 putrinya, di mana 2 putrinya ya dengan cara Tuhan menolong untuk nanti bisa tinggal di panti asuhan. Dan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan sudah lebih dulu memberi kita rahmat. Apa yang sudah kita buat, Tuhan berikan di hatimu. Saksikanlah kasih Kristus, Kristus untuk semua. Pikirkanlah dan lakukan bagi Kristus semua.